wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali pada malam hari ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat izin Allah sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan kegiatan dan aktivitas kita. Mudah-mudahan kedatangan kita bersama ke rumah duka mencalian mukunan sabah atinan rusuh dalam rangka bertakziah, semoga Allah membalas dengan yang lebih baik hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami muliakan Bapak RW, Bapak RT, seterusnya Bapak Ibu pengurus Masjid Miftahul Jannah, angku-angku nini mama, alim ulama, cadia pandai suluh gendang dalam nagari, kaum ibu berdokan buang, umumnya yang berada di lingkungan ini dalam rangka bertakziah, rahimakumullah. Dalam situasi dan kondisi hujan diturunkan Allah, mudah-mudahan hujan ini adalah rahmat dan berkah. Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, karuniakanlah, anugerahkanlah, berikanlah hujan itu bagi kami adalah sebagai manfaat bagi kita bersama adanya. Dan juga dalam situasi COVID yang mudah-mudahan cepat selesainya, karena semua itu adalah sudah menjadi ketentuan dan sunatullah. Ma asaba min musibatin, asajo musibah yang terjadi, wala fi anfusikum, juga pada dirimu, kata Allah Al-Quran surah Al-Hadid ayat 22, illa, kecuali semua itu sudah menjadi ketentuan dari Allah. Jadi kita tidak bisa untuk menghindarkan, menolak segala macamnya. Yang jelas kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Manusia wajibnya adalah usaha. Hasil dari usaha itu adalah urusan Allah. Ujungnya adalah tawakal. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau lah berusaha, lah membulatkan tekad, lah berusaha semaksimal mungkin, maka tawakallah. Tawakal itu diawali dengan usaha yang maksimal. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Tanya Bu. Itu jam kan? Pada kesempatan kali ini bicara masalah maut ataupun meninggal dunia tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena yang akan mendapat hisab nantinya di akhirat itu adalah manusia. Kita ini baru berada pada sampai alam yang keempat dalam kajian ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Satu alam roh, dan kedua alam iradat, ketiga alam rahim. Alam rahim berapa lamanya Bu? 9 bulan. Rato-rato bisa capek, bisa lembe. Untuk kini zamannya bisa dipesan. Tanggal barana jam barana dimana itu bisa do. Untuk zaman kini, kalau zaman sesu akan menunggu kayaknya gitu kan. Pindah lagi. Yang keempat, sekarang alam dunia.
Jadi posisi awak kini baru sampai pada episode yang keempat. Sementara ada 13 yang harus awak lalui. Berapa tinggal lagu? Matematika ada 9. Ternyata panjang-panjang. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin beliau menjelaskan manusia itu bagaikan berlayar di atas lautan. Pulau yang akan dituju sangat jauh sekali, lautan yang diharungi sangat dalam. Maka perbanyaklah bekal. Bekal itu baka kalau menurut awak. Bekal yang baik itu adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Perbanyaklah bekal. Sebaik bekal itu adalah takwa. Nah, oleh sebab itu, bima awak usahawan itu, awak cari itu, kita peroleh itu di dunia ini. Karena nanti setelah alam dunia berakhir bagi kita masing-masing sesuai dengan jatah situasi umur kita yang diizinkan Allah. Jadi awak kau dah sama. Kalau hidup di zaman Nabi Adam alaihissalam itu 1000 tahun. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Baginda Rasul 63 tahun rata-rata. Kalau lebih syukur alhamdulillah, kalau kurang tidak ada karena sudah menjadi ketentuan Allah. Rata-rata 63, mau dah mau berangkat lagi. Yang mandiang nangko almarhum itu sudah melalui alam yang kelima, alam sakarat. Sakaratu, proses baptisannya roh dari jasad. Proses. Ada orang menggabungkan dengan alam selanjutnya, alam maut. Kajian ilmu tauhid Bapak Ibu. Karena kita biasa membahas ilmu tauhid itu agar kita mantap. Alam maut, sebenarnya itu beda. Sakarat dengan maut. Maut itu puncak. Lah sudah sakarat, lah selesai sakaratnya, lah sempurna sampai kepada maut. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Tidak bisa indah. Tapi yang sakarat itu seluruh manusia itu mengalaminya. Modelnya saja lagi berbeda-beda. Makanya baginda Rasul mengajarkan, membimbing, menuntun kita, mohonlah ke Allah agar dalam sakaratul maut itu lasuah. Lasuah tahu bu? Mudah. Nah, kalau lasuah bahasa kampung orang pasisi ya Bapak Ibu. Mudah. Makanya Rasul menyampaikan doa diajarkan ke kita udah hafal itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut. Mohon diterima di Allah taubat kita sebelum maut. Wa rahmatan indal maut, mendapat rahmat dalam maut itu. Wa maghfiratan, kita mohon ke Allah mendapat maghfirah. Maghfirah itu ampunan sesudah maut. Baru puncaknya Allahumma hawwin alaina fi sakarat. Itu proses itu. Jadi kita mohon ke Allah, dibimbing oleh Rasul agar lasuh dalam sakarat. Rasul saja mohon ke Allah, mulai awak. Angka berbanyaklah baca doa itu selalu. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakarat. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakarat. Itu beda. Kenapa? Di dalam kitab ilmu tasawuf wasiat terakhir 1001 karangan Profesor Dr. Syekh Jalaluddin itu beliau menjelaskan tantangan, rintangan, ancaman di dalam sakarat itu sangat berat dan besar sekali. Ada 7 rombongan setan. Nah, coba bayangan itu. Mulai dari awak lahir sampai awak hidup di dunia kau. Kemudianlah dalam sakarat pun diganggu juga.
Jadi karajo setan itu hanya satu, menyasehan manusia, bahas supaya manusia itu sase. Tidak ada lain dari itu. Karena nyawa sumpah dulu. Sampai-sampai kita dalam sakarat pun dia berusaha juga. Ada 7 rombongan setan. Enggak banyak, cuma 7 rombongan, 7 pasukan lah gitu, 7 peleton kalau di angkatan. Satu rombongan itu ada 70.000 daya aksi kekuatannya untuk menyaksikan awak. Makanya Bapak Ibu yang malape orang dalam sakarat, jangan tangguang-tangguang sampai sudah selesai samparono ndak. Yang malape dalam sakarat tuh, kau sedang memasak, matian lah kompor itu dulu, kau ndak gian dengan lain. Selesaikan. Mungkin suami kita dalam sakarat, istri kita, anak kita, beres-beres. Allah. Ini triknya. Ini pengalaman spiritual yang sering kita lalui dalam malape orang dalam sakarat. Kalau beliau masih berada di alam sadar, ya, la ilaha illallah. Kalau lain masih alam sadar, kaki beliau masih mengarik, mata masih menghijau-hijau, itu masih di alam sadar tuh. Tangan masih mengarik, masih dalam sadar tuh. Taubat diterima, diterima. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Az-Zumar. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah. La adalah di sana. Janganlah khawatir, jangan cemas dari rahmat Allah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Ada jami'a di sana. Sesungguhnya Allah, dialah Allah mengampuni seluruh jami'a dzunub, dosa dan kesalahanmu, kalau masih berada di alam sadar. Tapi kalau ndak ledo, zat namanya itu sudah puncak, di mana batasannya? Ruh berada antara rongga dada dengan kerongkongan. Rongga dada dengan kerongkongan. Kaki nak mengari ledo, tangan nak mengari ledo, mata tidak ada lagi, telah berubah. Kalau kaki itu leluri juga, biasakanlah Bapak Ibu melepas orang dalam sakarat itu leluri. Malah mensiut itu bahasa kampung mensiut nama itu, mengacu ya nama itu. Itu tidak perlu lagi. Kalau dalam ilmu ma'rifat, ilmu tauhid pakai lafaz Allah, tapi ada triknya. Tarikan ke dalam. Allah. Allah. Tarikan ke dalam. Allah. Dengan harapan mangqala, kata Rasul, dia yang mengucapkan akhirul kalami, di akhir kalamnya la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah, itu lafaz Allah, dakhalatil jannah, maka dia masuk surga. Nah, oleh sebab itu yang malape itu makanya disampaikan tadi, jangan tangguang-tangguang. Allah. Sampai salah saya. Allah. Biasanya ada tak biasanya itu. Bahaya, karena Al-Zalzalah Allah menyampaikan idza zulzilatil ardu zilzalaha, takala diguncang dengan sekuat-kuatnya, wa akhraj, maka bumi itu mengeluarkan isinya. Makanya ada yang muntah, ada yang keluar apa namanya itu? Air sampai begitu. Berbusa bulu itu bagai. Makanya kalau ada anak-anak muda-muda, anak-anak awak, kalau doa awak dalam proses sakarat itu, awi meminta air beliau, meminta cincau onde-onde segalanya, tidak perlu daging ledo. Yang beliau minta itu bukan air cincau dan sabanah, air kalimatun thayyibah, kalimah la ilaha illallah, itu yang penting. Makanya kalau seandainya dia juga cincau itu, goncangan pertama biasanya keluar cincau itu. Ini kan pengalaman kita itu, di M Jamil kita seperti itu tuh.
muntah keluar cincau dari hidung dia, hitam. Gak ada perlu lagi. Makanya Allah tarikan ke dalam Allah sampai selesai. Data terakhir itu biasanya selesai itu. Nah, oleh sebab itu makanya bagaimana kita mempersiapkan kalbu. Baginda Rasul menyatakan inna fil jasadu kullu mudghah. Di dalam jasad anak Adam itu ada mudghah. Ada segumpal darah atau segumpal daging. Dia menyatakan seperti itu. Idza saluhat jasadu kullu. Kalau rancak nan sagumpal itu maka akan baiklah hasil perbuatannya. Wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau rusak maka akan rusaklah hasil perbuatannya. Ala wahya qalbu. Pakai Q ya Bapak Ibu ya. Qa. Ala wahya qalbu, bukan kalbu, qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Nah, ingat di sana ada dua makna itu. Makna hati syariat, ada makna hakikat. Dan sabanahnya. Kalau yang syariat itu orang Arab dulu, ya Rasul, hati nan sagumpal kok, yo kata Rasul. Karena orang Arab itu juga madal saya. Kalau ndak nanjali ini nak dari modo. Tapi kalau hanya yang segumpal ini, yang sagumpal gua nan dalam rongga dado bawa gua sama aja yang lain kok. Aduh tuh. Jawi ada, kambing ada, tuh ayam ada tuh. Anakmu tuh pilihan suku dua ti ayam dah. Tak kalau awak meninggal masuk ke dalam tanah sama aja jasad awak. Habis dimakan cacing sebulan, setahun sesudah itu. Apa kau selesai urusan awak? Belum. Ternyata kata Rasul bukan hanya hati nan sagumpah tu. Ala wahya qalbu. Ketahuilah berarti ada makna hakikat di balik itu. Nah, itu perlu dipahami itu. Jadi bukan hanya nan sagumpah tu. Kalau nan sagumpah itu lah zuh itu. Lah meninggal selesai habis tu. Tapi ternyata enggak. Itulah nan sabanah manusia. Itulah nang sabana orang. Nah, kalau bahasa kampung aku kayak gitu, sabana orang. Ada orang mengisian, ada orang itu doh. Ah, sabana bukan ada orang aku tuh doh, nyurang. Nah, ikonya itu doh. Makna marifat itu. Nah, jadi oleh sebab itu yang harus dibersihkan, diperbaiki. Kata Rasul, kullu syai'un sakalatun. Tiok-tiok sesuatu ada alat pencuci. Kalau tak lakukan awak, kumuh aja dicuci, Bu. Sabun, daya, rinso, ada bom, banyak deterjen. Wasaqalatul qalbu mambarasian nanti letalo rinso. Kau pulang dari sini minum kasih kilo kau. Yang wajan tak mantai juang. Ternyata orang cari polisi. Bukan. Wasaqalatul qalbu kata Rasul mambarasian nanti zikrullah. Perbanyak zikir kepada Allah. Ketahuilah, bidikrillah. Orang yang banyak berzikir, hati yang banyak berzikir, diri yang banyak berzikir, keluarga yang banyak berzikir, rumah tangga yang banyak berzikir, warga masyarakat yang banyak berzikir, Allah akan berikan ketenangan. Itu jaminan Allah. Kadang awak yakin lagi percaya tidak. Nah, jadi oleh sebab itu, mari kita mantapkan dalam situasi kondisi apapun yang terjadi, semua itu adalah sunnatullah. Nanjaleh awak jangan sampai suruh puluh ibadah awak. Alhamdulillah sebulan ke petang awak disuruh di rumah sholat tarawih. Di Siko dah tahu lah. Oh sama juga ini. Kami di Bumi Lestari di Korongarang di situ di rumah juga. Seharusnya itu semakin dekat kita kepada Allah. Biasanya awak jarang menamatkan Al-Quran, bisa tamat sekian juz. Nah, jadi oleh sebab itu mari kita kalau ibarat awak kini kalau matahari kalau condong ya. Condong atau masih tagak atau baru tabi loh. Menjelang maghrib wah inge-inge sebentar lagi. Nah, tapi walaupun seperti itu, memang jatuh kalau jatuh awak tidak tahu, itu urusan Allah. Yang jelas kita persiapkan diri kita.
Bagaimana nanti perjalanan kita sangat panjang. Nah, itu masih panjang itu. Baru sampai alam kampe baru awak. Dan beliau yang mandiang nangko alam kalimo alam karena malah. Dan sekarang berada di alam yang ketujuh, alam barzah, barzahul, barzah. Barzah itu artinya penantian, dinding. Ada juga yang menyatakan hijab. Yang dinanti, yang ditunggu. Proses selanjutnya. Abah ingin selamat di alam sakarat, ingin selamat di alam maut, ingin selamat di alam barzah, itu di dunia ini, di Miftahul Jannah. Makanya penduduk neraka itu saling bertanya, masalakakum fi saqar? Yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu. Saling bertanya, menjawab, dulu lam naku minal musallin, kami tidak sholat. Rumah kan ada kemah saji, iya rumah ada kemah saji, sembahyang indah. Baru dah sembahyang, sibuk, jual anak. Sudah itu jual cucu, sudah itu jual anak cucu. Makanya Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan gara-gara anak, jangan gara-gara harta sampai menghalangimu untuk ingat ke Allah. Tapi jadilah anak, jadilah harta itu untuk ta'aruf ilallah, makin dekat kepada Allah. Hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Oleh sebab itu, yang beliau memandiang nangko ibarat berjalan lah sampai ke batik balaya lah sampai ke pulau nam punyo datang menjauhi nan mana nam datang mampu sarahan ke Allah. Itu adalah sunatullah. Tugas kita adalah tadi sudah dipesankan oleh bapak-bapak pembicara yang pertama, anak doakan orang tua kita. Salah satu cara berbakti kepada orang tua yang telah mendahului kita adalah satu, perbanyak selalu buat kebaikan. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak itu ayah dan ibu yang sudah terbaring di alam barzah mendapat nilai kebaikan gratis. Itu harta warisan peninggalan yang sangat besar itu. Nggak dosa kadang dari itu bro. Setiap kebaikan, tapi ingat, setiap kesalahan dan dosa yang dilakukan di anak, apalagi kalau anak tidak pernah dididik dengan agama, maka orang tuanya juga. Jadi namanya ada dosa warisan, ada pahala warisan. Makanya Rasul menyampaikan kepada kita, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin. Putui sadolahnya apabila meninggal anak cucu Adam tuh. Jadi kalau kita lah meninggal tidak bisa berbuat apa-apa lagi bu. Dulu sawakatu idui awak rajin sholat duha. Setelah meninggal awak lebih bisa sholat duha leh. Dulu sawakatu idui rajin puasa Senin Khamis. Udah meninggal masih bisa puasa. Dulu rajin kita ke masjid jamaah. Masih datang juga ke masjid berjamaah lalu meninggal kok. Kabur orang duanya. Tidak bisa lagi. Illa min thalathin kata Rasul. Kecuali 3. 1. Sadaqatin jariyah. Sadaqah jariyah. Yang kedua, al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Maka sadaqah tujuanku agialah ke orang ilmu yang bermanfaat. Jangan penciki juga ilmu tu. Katanya orang ditunjukkan. Bu, baca cara membuat kebeking ku bu agiahnya, kita tahu. Baca cara membuat kebeking ku. Oh, kok 10 juta kok lesnya kok. 10 juta loh. Itu sampili je ilmu namanya tu. Yang ketiga kata Rasul, waladun solihun yad'ulah. Anak. Ingat, anak yang soleh mendoakan. Kriteria soleh itu taat kepada Allah dan Rasul, menjalankan perintah Allah, manti taga, suruh baik. Itu anak yang soleh. Tidak harus ustaz, tidak harus guru agama. Jadi di sana bahasanya bukan doa ustaz yang soleh, tapi doa anak yang soleh. Maka mari kita jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, agar
kita nanti berada di alam sana itu mendapat kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Ada yang bertanya Bu? Boleh. 1 menit. Nah, kalau awak takziah memang kayak gitu, buka tanya jawab. Ya tak boleh tanya jawab tu khutbah Jumat saja. Khutbah Jumat ya ada tanya jawab. Jadi kalau wirid apa kegiatan boleh tanya jawab. Kalau tidak ada, mungkin jangan Pak Yohana ada Pak. Orang yang meninggal ini saat ini di mana dikumpul Pak Ustaz? Begitu. Yang kedua, ruhnya yang orang yang baik dan yang orang yang tidak baik, apakah disatukan apa berpisah? Coba. Pertanyaan tasawuf. Jadi ruh orang yang sudah wafat, sudah meninggal itu kembali lagi ke hadirat Allah. Kalau bahasanya surat wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi, Al-Isra atau Bani Israil. Jika kamu bertanya kepada sesuatu tentang, ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, qul ruh, katakanlah masalah ruh itu min amri rabbi, urusan Tuhanmu, urusan Allah. Jadi masalah ruh itu adalah urusan Allah. Dimah ruh itu kini seperti apa dia, apakah dia hidup dan bagaimana, yang jelas dia hidup. Tadi alhamdulillah Al-Quran sudah dibacakan oleh ustaz kita. Di sana ada bahasanya wala taqulu liman yuqtalu wala. Ada Allah di sana. Dan janganlah kamu mengatakan orang yang mati pada jalan Allah itu mati. Sabananya awak anda mati dong. Nah, itu makanya tadi kita ingin menyampaikan idui awakku selalu berpindah. Alam roh, alam iradat, alam rahim, alam dunia, alam sakarat, alam maut, alam barzah. Jadi pindah. Terakhir nanti surga wan neraka. Jadi pindah terus. Tidak ada yang, belum ada kita yang di dunia ini yang kekal, yang abadi. Jadi sudah kembali ke hadirat Allah. Oh, di mana itu? Apakah gabung antara ruh orang baik dengan dia baik? Tidak gabung. Ada namanya dalam ilmu ma'rifat, ada illiyin namanya, ada nama sijin namanya. Tempat yang baik dan tempat yang tidak baik. Jadi kalau ingin Bapak Ibu melihat referensinya, silakan lihat di dalam kitab Mengungkap Rahasia Alam Ghaib, Alam Akhirat dan Alam Barzakh sebelum dan sesudahnya. Kemudian termasuk Rahasia Ruh atau Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, itu dijelaskan di sana. Termasuk Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan juga di sana. Jadi dalam sakarat saja baru awak akan ditampa. Kalau seandainya sama sohidui jasad awak bawa roh kita itu untuk maksiat. Fadribu, dipukul oleh empal malaikat itu dari kiri, muka, belakang. Atau bahasanya doraba, dipukul. Jadi malaikat itu punya tangan diu. Nah, itu dalam proses sakarat baru. Nah, dalam sakarat saja kita sudah merasai, apalagi nanti. Nah, itulah yang dimohon kepada Allah, diajarkan, dibimbing oleh baginda Rasul agar kita selalu mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hakikat ruh itu kita tidak dikasih ilmu oleh Allah dari roh tabuwe bantu apa roh itu, tapi sifat boleh. Nah, semua ngaji sifat 20 kayak gitu. Di atasnya Allah. Bisa Allah dikaji, boleh. Yang tidak boleh apa? Tentang zat. Sifat boleh, asma boleh, akal boleh. Nah, itu kejadian sifat 20 ada. Ilmu tauhid. Yang tidak boleh zat. La tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Tafakurlah, pikirkanlah, kajilah, renungkanlah tentang ciptaan Allah. Wala, dan janganlah kamu pikirkan, kamu kaji tentang zat Allah. Nah, zat ruh itu tidak boleh, karena itu rahasia Allah. Ada dulu penelitian dari orang Amerika, beberapa orang profesor guru besar, dia mengadakan penelitian. Ingin mencari model roh itu di dalam tubuh, di maka luahnya dalam sakarat, dalam meninggal. Maka orang dalam sakarat itu, ini terakhir penutup. Maka orang dalam sakarat itu nyemasukkan ke dalam karando kaco. Karando tahu Bu?
tapi usung jenazah tu, tapi tabik dari kaco. Nya masukan ke situ orang dalam sakarat tu. Ndak masuk angin ke situ doh. Bagi kira. Mungkin capek mati ya. Bisa lihat dari luar Dima keluar roh itu seperti apa dia. Akhirnya ada beberapa orang yang pingsan atau pingsan. Nah, itulah, nah gitu. Ada yang malatui ke peluhe, maka dijawab oleh Allah di sana, wa yasalunaka nirruh kulirruh min amri rabbi. Kalau ada yang tanya kepadamu, yang mempersalahkan kepadamu tentang ruh, kul, katakanlah, jawab. Ruh itu amri rabbi, urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Nah, jadi tidak boleh dikaji tentang zat ruh itu, yang dikaji mau kesifatan boleh. Nah, sama dengan asma Allah seperti itu juga. Baik Bapak Ibu, dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lama manihe racik bawang dek kurang alu hirono pici dek kurang kuni atau masakan dalam biak mata maafkan nambo tentang itu. Lagi dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Sebab mangkok itu malu nambo modo mata mungkin tak dorong di lompatan lupuh di kaki nan kapata. Tidak ada tupai nan tagawah yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf. Memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.